Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Azhari dan teman saya bernama Mawarni Zega. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran ekspektasi komunikasi dan negosiasi internasional di Indonesia. Yang pertama, pengertian ekspektasi komunikasi. Ekspektasi komunikasi merupakan salah satu fungsi dasar dalam setiap proses komunikasi seseorang. Dalam literatur komunikasi interpersonal, konsep ekspektasi telah berulang kali dijadikan konstruk utama penelitian. Penelitian mengenai peran ekspektasi dalam proses komunikasi berawal dari asumsi bahwa pada umumnya setiap individu memiliki beragam ekspektasi yang tertanam dalam dirinya mengenai bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain, yang pada saat ekspektasi ini dilanggar maka akan mempengaruhi proses komunikasi yang berjalan. Hai, saya Mawari Zega dan saya akan menjelaskan tentang pelanggaran ekspektasi. Nah, celah dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelanggaran ekspektasi belum adanya penjelasan untuk memahami tentang apa itu evaluasi. Dalam pelanggaran ekspektasi itu sendiri, dalam konteks interaksi, itu sangat berorientasi dengan tujuannya seperti negosiasi. Mengajukan argumentasi dalam interaksi interpersonal dan itu sangat berorientasi pada tujuan seperti negosiasi dan proposal FVT. Dan juga itu tidak akan cukup untuk evaluasi dalam pelanggaran ekspektasi dan komunikasi dalam bisnis. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita harus menggali perbedaan apa yang akan muncul dalam konteks evaluasi pelanggaran ekspektasi dalam konteks negosiasi. Dalam penelitian negosiasi dan perspektif komunikasi itu menggunakan lensa komunikasi sebagai lensa utama untuk menjadi menarik jika dilakukan. EVT. EVT merupakan salah satu teori yang cukup komprehensif membahas mengenai proses evaluasi pelanggaran ekspektasi komunikasi dan oleh sebab itu akan dijadikan rujukan teori utama dalam penelitian ini. Teori ini dikembangkan oleh Jude K. Burgon, seorang ahli komunikasi di Universitas Arizona, Amerika Serikat. Teori ini mendefinisikan ekspektasi komunikasi sebagai modal kognisi terhadap perkiraan perilaku komunikasi dan counterpart diri sendiri. Dalam hal ini, ekspektasi lebih mengarah kepada perilaku komunikasi counterpart yang kita pikirkan akan terjadi, bukan sesuatu yang ingin untuk terjadi. Kognisi ini sudah tertanam dalam diri kita sendiri, terbentuk oleh norma sosial dan konteks, peran, dan hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teori yang terakhir itu adalah paradigma. Paradigma post-positivistik itu adalah paradigma yang mengekstrak teori-teori yang relevan. Nah, contohnya dalam kerangka proposal FVT yang tadi dijelaskan oleh Subhan. Nah, itu digunakan untuk menjalankan penelitian-penelitian di lapangan nantinya. Nah, dalam sisi antrologi, paradigma percaya akan critical realism. Nah, itu artinya melihat realitas sosial sebagai realitas yang nyata. Namun hanya dimengerti sebagian atau tidak secara sempurna. Nah, teman-teman, secara tidak langsung kita dapat mempelajari dan juga mengetahui secara realitas untuk mempelajari tentang apa itu paradigma. Dalam hal ini kita memposisikan diri kita sebagai dualis objektif atau kita menjauhkan diri dari penelitian yang objek, tapi kita melihat fenomena penelitian yang objek dalam penelitian objektif. Nah, dalam hal ini kita memandang bahwa penelitian itu sebagian benar, kemungkinan besar itu benar,
Dan kita memandang temuan ini dianggap sebagai pasti benar, dan di sini dan di dalam posisi tersebut peneliti dianggap sebagai disinterest. Nah, artinya peneliti memisahkan diri dari objek yang ditelitinya. Nah, dalam penelitian tersebut nah teman-teman, kan tadi yang saya katakan peneliti yang disebut disinterest itu memisahkan diri dari objek yang diteliti, dan peneliti tersebut di sini akan menjadi yang menentukan kebijakan dan mengontrol apa yang ditelitinya tadi. Nah, jadi di sini validitas penelitian itu didapatkan dari komunitas peneliti tersebut, dan itu bukan didapatkan dari objek atau subjek yang diteliti oleh peneliti komunitas yang tadi. Nah, karena kenapa tadi penelitinya tidak mau, maksudnya itu mau memisahkan diri dari penelitian yang ditelitinya, karena peneliti tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diteliti oleh peneliti tadi. Dua dalam paradigma itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bertujuan tentang bagaimana proses evaluasi yang dijelaskan tentang ekspektasi dan komunikasi bisnis tersebut, dan juga di dalam negosiasi. Nah, tetapi penelitian ini merujuk pada konteks di dalam FVT tersebut. Nah, peneliti menggali atau dia akan mendalami dalam belajar tentang apakah ada elemen-elemen baru yang muncul dalam pengerjaan FVT tersebut. Nah, dalam penelitian tersebut ini akan dimasukkan dalam negosiasi. Negosiasi yang dimaksud di sini adalah negosiasi yang konseptual dan multidimensional. Dalam asumsi ini, asumsi yang penelitian tersebut tadi itu mungkin tidak akan tertutup, dan mungkin akan muncul variabel-variabel lain dalam teknik pengumpulan data ini. Teman-teman, yang ketiga dari paradigma itu adalah teknik sampling dan juga unit analisis, di mana jika ingin mendapatkan informasi yang mendalam tentang penelitian ini, peneliti akan memakai tentang proposal atau purposive sampling, di mana objek yang akan dipilih atau ditentukan itu akan menggunakan kriteria yang akan ditentukan nanti. Ini dimana jika peneliti melakukan penentuan kriteria ini, dia akan mendapatkan informan yang bisa menjelaskan, atau kita bisa mendapatkan informasi yang kredibel dan mendalam tentang penelitian yang dilakukan tersebut. Dari hasil presentasi yang kami hasilkan, terungkap bahwa negosiator Indonesia masih mempertimbangkan motif sosial lawan negosiasi dalam proses evaluasi mengenai ekspektasi komunikasi dalam bisnis. Baiklah, sampai sini saja penjelasan dari kelompok 3 dan penjelasan dari saya tentang atau mengenai pelanggaran ekspektasi dalam komunikasi negosiasi dalam bisnis internasional. Saya Mawar Nizega. See you, goodbye.